Seringkali kita melihat atau menyaksikan perubahan hidup yang sangat-sangat signifikan ya, seperti untuk jilbab yang mulai dikenakan, sholat yang kembali ditegakkan, Al-Quran yang mulai ditartilkan, sedekah yang dirutinkan, maksiat yang perlahan-lahan ditinggalkan, dan hati yang mantap dalam keimanan. Semuanya itu berawal dari satu nasihat menyentuh hati yang disampaikan. Contoh, mungkin teman-teman sering scroll TikTok. Terkadang di TikTok tuh ada nasihat-nasihat, potongan-potongan ayat, atau potongan-potongan ceramah yang ketika kita menontonnya, kita melihatnya, seketika hati kita menjadi lembut. Bahkan tidak jarang air mata kita menetes karena nasihat atau postingan tersebut, ya kan? Nah, ikhwatal iman, sesungguhnya lisan yang kita miliki ini dia akan mengikuti arah yang dibiasakan oleh pemiliknya. Jadi lisan kita itu akan membiasakan diri untuk berkata jujur, ya. Kalau kita membiasakan diri untuk berkata jujur, maka lisan kita ini dia juga terbiasa dengan kejujuran dan surga akan menjadi balasan ketika kita berlaku jujur. Tapi sebaliknya kawan-kawan, kalau kita membiarkan lisan kita terbiasa berbohong, berdusta, maka dusta akan menjadi mudah bagi lisan tersebut dan neraka menjadi ancaman bagi kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Apa kata Rasulullah? Berpeganglah kalian pada kejujuran, karena kejujuran itu akan menuntun, akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan tadi akan menuntun kita ke surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra, ya. Dan seseorang itu dia akan terus-menerus berkata jujur, dan dia akan berusaha senantiasa jujur hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, ya. Dan kita harus menjauhi daripada dusta. Wa iyyakum wal kadzib. Dan kita harus menjauhi daripada dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta atau kebohongan itu bisa mengajak kita, membawa kita atau menuntun kita kepada kefajiran. Apa itu kefajiran? Kedurhakaan, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, bahkan kepada orang tua kita sekalipun, jika kita sering berdusta, gitu ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Kalau kita sudah durhaka, ya, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kepada orang tua kita, maka itu yang akan membawa kita kemana? Ke neraka. Jadi ketika kita melakukan kedurhakaan kepada tiga tadi, itu akan membawa kita, menuntun kita ke api neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yaktaba indallahi kadzaban. Nah, seseorang itu dia akan terus berbohong, ya, akan terus berdusta dan berusaha berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Biasanya orang yang suka berbohong itu akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang baru. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga lisan kita daripada kebohongan, dan kita harus menjadikan lisan kita menjadi lisan yang jujur, sehingga kita menjadi orang yang dicatat sama Allah Subhanahu wa taala di surga sebagai orang yang jujur, bukan sebagai orang yang berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah." Jadi suatu ketika Rasulullah itu, teman-teman, dia pernah ditanya, "Wahai Rasul, amalan apa sih yang paling banyak memasukkan orang-orang itu ke surga?" Lalu dijawab sama Rasulullah, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu sahabat ini bertanya lagi, "Wa ma aktsaru ma yudakhilun nasan nar." Lalu apa yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka, wahai Rasul? Gitu kan? Dijawab sama Rasul apa? Al-famu wal farj. Dua rongga, ya. Jadi yang banyak menyeret orang ke dalam neraka itu ada dua rongga. Yang pertama mulut, dan yang kedua kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Albani. Nah, teman-teman,
yang hari ini mungkin sibuk ya, tapi sempat meluangkan waktunya untuk mengikuti daripada kajian singkat pada sore hari ini. Saking berbahayanya lisan kita ini teman-teman, keistiqomahan atau tidaknya anggota badan kita ya itu sangat dipengaruhi oleh lisan kita. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza asbaha banu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Jadi apabila anak Adam dia memasuki waktu pagi, maka seluruh anggota tubuhnya akan merendahkan diri kepada lisannya seraya berkata, "Wattaqul," seraya berkata apa? "Ittaqullaha fina." Bertakwalah kepada Allah dan menjaga kami. Fa inistaqamta istaqna. Ya. Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga kami, kata lisan. Jika engkau lurus, maka kami pun akan lurus, kata badan. Itu kan? Jadi seluruh badan, seluruh tubuh kita itu akan berbicara kepada lisan, ya namun ini tidak kita dengar ya, tidak kita ketahui. Jadi ketika kita bangun tidur, ya, itu seluruh anggota badan akan mengatakan, ya, bahwa bertakwalah kepada Allah dalam menjaga kami, kata seluruh badan kepada lisan. Ya, jika engkau lurus, maka kami pun akan lurus, dan jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang bersamamu. Jadi lisan ini dia termasuk apa ya namanya itu ya, sopir itu, ya, ke kiri, seluruh anggota badan akan belok ke kiri, begitu sebaliknya. Nah, di dalam hadis lain, kawan-kawan, Rasulullah SAW pernah menggambarkan betapa buruknya sifat bermuka dua, baik itu karena kedustaannya, ya. Nah, orang seperti ini disebut sebagai seburuk-buruknya manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajiduna syarran nas zal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin." Jadi kalian itu akan mendapati manusia yang paling buruk adalah orang yang bermuka dua, yang datang kepada orang-orang ini dengan satu wajah dan datang kepada orang-orang dengan wajah yang lain gitu. Jadi kayak kayak wajah teman-teman ya, di belakang lain, di depan lain gitu ya. Maka kita jangan jadi orang yang orang yang bermuka dua. Jangan jadi seperti kuali, jangan jadi seperti wajan yang di depan mulus, di belakang gosok gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita harus bertakwa kepada Allah dan kita harus mengucapkan daripada ucapan yang benar. Karena kenapa? Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, ketika kita sudah mengucapkan ucapan yang benar, maka amal ibadah kita itu akan membaik, dosa kita itu akan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus jadi hamba Allah yang cerdas, hamba Allah yang tahu betapa berharganya nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita. Lalu sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Berkata sopan kepada yang lebih tua, penuh kasih kepada yang lebih muda, tidak merendahkan orang lain, tidak melukai hati dengan ucapan dengan ucapan kita yang jelek ya, tapi ucapkanlah yang baik-baik, tidak bersuka cita atas musibah orang lain, apalagi tidak sembarang komentar ya, apalagi ini ada TikTok, ada sosial media, jangan sembarangan ngetik yang enggak ya. Kita harus berpikir kritis, nggak boleh sembarangan komentar ya. Jadi nggak sembarang berkomentar, apalagi di era media sosial kayak gini kan. Dan nggak agar kita itu tidak menjadi penyebar hasutan, penyebar fitnah, penyebar aib. Kenapa? Ketika kita menjadi seorang penyebar fitnah, penyebar hasutan, atau penyebar aib, maka na'udzubillah min dzalik ya, kita sudah menjadi sudah menjadi orang yang sangat-sangat rugi, jadi orang-orang yang tidak berakhlak nanti, teman-teman ya. Jadi kita jangan sampai menjadi pengadu domba, apalagi kita sering berkomentar di TikTok itu dengan komentar-komentar yang tidak mengenakan, apalagi komentarnya sembarangan, asal komen saja, jangan sampai ya. Kalau nggak penting di scroll aja, nggak perlu di komen-komen, nggak perlu ikut campur urusan orang.
Di zaman yang akhir ini yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita agar diri kita itu istiqomah. Nah, Rasulullah SAW memberikan jaminan surga bagi siapa saja yang mampu, ya, yang mampu menjaga 6 perkara pada dirinya. 2 diantaranya berkaitan dengan lisan. Ya, idmanu li sitan min anfusikum an man lakumul jannah. Jadi berikanlah jaminan kepadaku 6 hal dari dirimu, maka aku akan menjamin surga untukmu. Ya, apa kata Rasulullah? Asduqu idza haddatsu. Jujurlah ketika berbicara. Wa aufu idza wa'adtu. Tunaikan amanah ketika diberi kepercayaan. Wa addu idza tumintum. Penuhilah janji ketika berjanji. Fazu furujakum, dan jagalah kemaluanmu. Wa guddu absarakum, dudukkan pandanganmu. Dan yang terakhir, wa kuffu aidiyakum, dan tahanlah tanganmu daripada perbuatan keburukan. Nah, teman-teman, bukanlah orang yang bangkrut di antara kita itu yang saldonya 0 rupiah di rekening, tapi yang kerap beramal soleh namun masih menzolimi orang lain. Pada hari kiamat pahala-pahalanya akan diberikan, akan ditransfer kepada orang-orang yang pernah ia zolimi. Dan jika pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa mereka akan dibebankan kepadanya. Itulah sejatinya orang yang bangkrut. Jadi dari nasihat yang bisa saya sampaikan sore hari ini adalah bagaimana kita harus menjaga lisan kita agar agar kita tidak menjadi orang yang rugi, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Terkadang kita, kalau apalagi di grup-grup online, di grup-grup hijrah online ini, teman-teman ya, itu fitnahnya lebih besar, mudorotnya lebih besar, ya. Kalau kita masih bisa menghadiri majelis taklim di tempat-tempat kita, di kampung-kampung kita, maka itulah yang paling utama. Sedangkan majelis-majelis taklim yang ada di dunia online, yang ada di WA, ada di apa saja itu sosial media, itu hanya pelengkap saja. Itu hanya pelengkap saja, dan tidak tidak tahu kita sumbernya dari mana, apakah datanya valid, kita nggak tahu gitu kan. Maka ketika kita bersosial media, yang harus saya ingatkan adalah bijaklah kita dalam bersosial media, tidak menyebarkan nomor orang, tidak menyebarkan aib-aib orang. Kalaupun memang orang itu bersalah, kita tutup aibnya, kita nasihat dia, kita berikan pelajaran kepadanya agar dia berubah. Bukan justru kita menyebarkan nomornya, menyebarkan fotonya, menyebarkan aib-aibnya, yang dimana itu akan menghinanya. Dan karena hal tersebut kita ternyata sudah menzolimi dirinya. Dan nanti di akhirat kita akan bangkrut. Karena apa? Karena amal-amal kita selama ini, yang karena kita merasa diri kita baik, merasa diri kita pintar, merasa diri kita alim, merasa diri kita benar, itu akan ditransfer kepada orang yang pernah kita zolimi, ya. Walaupun kalian tidak mengenalnya, tapi karena kalian ikut dalam menyebarkan, ikut dalam memviralkan, ikut dalam mengadu domba, ikut dalam menghasut, maka pahala-pahala kalian nanti akan ditransfer kepada orang yang kalian zolimi. Walaupun orang itu bersalah, tapi tidak ada hak untuk kita menyebarluaskan, tidak ada hak untuk kita memviralkan, tidak ada hak untuk kita menyebarkan aib-aib seorang muslim, apalagi dia muslim, teman-teman ya. Maka sungguh ketika kita sudah menyebarkan aib-aib orang muslim, maka engkau akan jadi orang-orang yang paling bangkrut, karena amal-amalmu akan habis percuma, disedot, ditransfer ke orang yang kau zolimi. Jadi dari sini kita bisa dapat pelajaran, teman-teman ya. Jangan pernah menzolimi orang lain, jangan pernah menyebarkan aib orang lain, apalagi sampai menghasut, apalagi sampai mengadu domba. Jangan ya. Kalau kalian bersosial media, ada admin grup hijrah yang seperti itu ya, yang menyebarkan daripada aib-aib seseorang, maka cukup dihapus saja. Tidak perlu ikut-ikutan dalam menyebarkan aib orang tersebut, sehingga
ketika kita tidak menyebarkannya, kita menjadi orang yang beruntung karena amalan kita tidak ditransfer kepada orang lain. Sedangkan ketika kita mengikuti daripada hawa nafsu kita, mengikuti daripada menyebarkan hal-hal tersebut, sehingga nanti di akhirat kita menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang merugi karena kita sudah menyebarkannya, sudah menzoliminya. Jadi bijaklah dalam bersosial media. Jagalah kalau di dunia maya, jagalah ketikanmu, jagalah pikiranmu, jagalah komentar-komentarmu. Jangan sampai apa yang kita ketik itu menyakiti orang lain. Di dunia nyata, jagalah lisanmu, jagalah semua perilakumu, sehingga kita tidak menzolimi orang lain. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau kurang ya nanti kita tambah lagi malam nanti ya. Apabila ada yang kurang atau perkataan saya yang saya sampaikan itu ada yang salah, ya mohon dimaafkan. Namanya juga manusia biasa, bukan nabi boy gitu kan. Ya, jadi kita belajar sama-sama, introspeksi sama-sama, istiqomah sama-sama. Karena di dalam Ihya Ulumuddin ya tadi kita khutbah Jumat suatu amalan kalau dikerjakan tidak istiqomah maka dia tidak ada nilainya gitu. Ya, itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada karangan Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita mau amalan kita ada nilainya, kita harus istiqomah menjalankannya atau continue. Maka kalau kalian hijrah, jangan lakukan amalan-amalan yang berat dulu, tapi lakukanlah amalan-amalan yang enteng-enteng dulu ya. Jangan langsung melakukan amalan-amalan yang berat ya. Minimal sholat 5 waktu dulu kita istiqomahkan ya. Yang sunnah-sunnah nanti dulu kita kerjakan, yang wajib-wajib dulu. Seperti itu kalau kita baru hijrah ya. Nanti kalau sudah terbiasa baru kita tambah dengan sholat rawatib, baru kita tambah dengan sholat duha, baru kita tambah dengan sholat tahajud. Seperti itu ya. Harus punya agenda, dicatat di kertas atau di buku. Jam sekian saya bangun, jam sekian saya ngaji, jam sekian saya sekolah, jam sekian saya kuliah, jam sekian saya kerja. Pulang kerja minimal luangkan waktu sedikit pun untuk Al-Quran, luangkan waktu sedikit untuk belajar, luangkan waktu sedikit untuk berdiskusi, luangkan waktu untuk istirahat, untuk membaca Al-Quran dan segala macamnya. Jadi kita harus pintar manajemen waktu. Karena kenapa? Kita harus mempersiapkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Karena banyak orang-orang tua yang dia punya kesempatan untuk mengaji, tapi dia sudah tidak mampu mengaji. Sedangkan kita saat ini anak-anak muda punya waktu untuk mengaji, punya kesempatan untuk mengaji, punya tenaga untuk mengaji, namun kita melalaikan daripada waktu tersebut. Sebagaimana makalah berkata, ada sebuah makalah, al-waktu asmanu minadzahabi, bahwa waktu itu lebih berharga daripada emas ya. Daripada uang. Maka dari itu kita harus bijak, harus pintar memanajemen waktu kita teman-teman. Jangan kita menyia-nyiakan daripada waktu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan di dalam surat Al-Asr, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ya, bahwa manusia adalah yang dalam keadaan rugi. Manusia itu dalam keadaan kerugian kalau kita tidak memanfaatkan waktu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin saja yang bisa disampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Kepada Allah saya menampun. Unzur maqalah wa la tanzur maqalah. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan ini tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Justru yang mendengarkanlah orang-orang terbaik, orang-orang yang lebih baik daripada yang menyampaikan. Sebaik-baik diriku lebih baik dirimu, seburuk-buruk dirimu lebih buruk diriku. Saling mengingatkan, saling menasihati. Itulah seorang muslim, itulah seorang adab seorang muslim yang harus kita amalkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.